Saya harus olahraga. Saya harus jaga tubuh saya misalnya. Kita harus jaga makan toh. Kalau salah makan, bahaya kan? Coba makan gorengan tiap hari. Pasti jebol badannya. Nah, biasanya kalau gorengan kelihatan ya. Tapi ada satu gorengan yang nggak kelihatan, yaitu donat. Karena kelihatannya bagus ya. Dan ada satu donat, namanya triple coklat yang dijual di Dunkin Donuts. Saya suka coklat ya. Rotinya coklat, atasnya coklat, dalamnya Nutella. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hidup ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan buat anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang gak pernah ada habisnya. Tuhan, kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami manusia-manusia yang bisa hari ini berhasil, besok bisa gagal. Tapi kasih karunia Tuhan gak pernah gagal. Karena kami tinggal di dalamnya, itu sebabnya kami dimerdekakan. Karena kami tinggal di dalamnya, itu sebabnya kami memiliki masa depan yang begitu indah. Bahkan kekekalan ada di genggaman tangan kami. Karena kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyerahkan hidupnya untuk kami, untuk memperdamaikan kami denganmu. Terima kasih Bapa yang baik, hari ini kami ada di dalam hadirat-Mu yang begitu kudus. Dan itu sebabnya hari ini juga Tuhan, kami gak usah takut bahaya apapun di depan kami, karena Tuhan yang pegang hidup kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan, hati dan pikiran dalam tangan Tuhan, dan Roh Kudus sendiri yang menjelaskan semua isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom semuanya. Oke. Hari ini nanti kita akan punya waktu di mana nanti ada waktu di akhir bisa tanya jawab sedikit. Kalau misalnya ada yang belum dikuduskan, dimuliakan. Kita mau bahas dibenarkan saja, itu bisa 1 jam. Kalau kita mau bahas secara komprehensif. Jadi saya akan rangkum komprehensif. Jadi saya akan rangkumkan semuanya secepatnya dalam waktu 20 menit. Kalau Bapak Ibu mau slide ini silahkan, saya udah buat ini buat Bapak Ibu, nanti tinggal minta sama multimedia. Tinggal dikasih, itu semuanya dalam bentuk digital. Dan bayar 1 juta, no, just kidding. Bercanda, ampun deh, serius banget sih. Bayar royalty. Aduh, dasar orang India ya. Otaknya dagang terus. Bayangin saya India, istri saya Cina, dagang-dagang kan. Makanya pasar baru mau kota deket-deketan sebelah-sebelahan. Karena orang Cina sama orang India begini. Yang satu dagang kain, satunya dagang yang lain, ya kan? Gitu. Oke, jadi gini, ini yang di awal. Jadi proses kita nih ikut Tuhan, proses kita datang kepada Yesus, itu selalu waktu kita terima Dia sebagai Juru Selamat, itu namanya proses dibenarkan. Oke. Dibenarkan, setelah kita dibenarkan, sekarang nih semua di sini sudah terima Yesus ya, saya percaya ya. Yang sudah terima Yesus hari ini semua Bapak Ibu mengalami proses yang namanya dikuduskan. Tiap hari dikuduskan. Nanti proses yang terakhir itu namanya dimuliakan, itu akan terjadi setelah nanti kita absent from the body. Jadi di titik di mana kita menutupkan mata di bumi ini, di titik yang sama, di detik yang sama kita ada di pangkuan Bapa di sorga. Kenapa? Karena kematian gak berkuasa atas Bapak Ibu dan saya. Karena kematian sudah dikalahkan sama Yesus. Luar biasa kan? Itu nanti, itu kamu, aduh kamu lucu banget, gemes liatnya. Saya jadi salfok langsung lihat dia. Dan itu nanti proses dimuliakan. Oke, proses sekarang ini yang kita perlu mengerti, kalau kita gak ngerti dasarnya saya sudah dibenarkan, kita hidupnya pasti penuh dengan tuduhan. Karena itu yang diserang sama iblis. Jadi bayangin ya, orang sudah terima Yesus sebagai Juru Selamat, hidupnya merasa tertuduh sekali karena dia nggak pernah ngerti bahwa dia sudah dibenarkan. Kata dibenarkan itu luar biasa, artinya justified bahasa Inggrisnya. Justified itu artinya secara hukum kamu sudah dibenarkan, justified. Nah sekarang gini, kalau misalnya saya berbuat salah, terus saya harus dihukum selama misalnya 3 tahun di penjara. Ketika orang itu keluar dari penjara setelah 3 tahun, betul nggak? Betul ya? Nah, kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus mengalahkan kematian, itu adalah proses di mana kehidupan manusia di-justified. Harusnya kita yang dihukum, yang jadi dihukum adalah Dia. Yesusnya dihukum, Yesusnya ditimpakan semua dosa-dosa manusia atas Dia yang menjalankan hukuman itu di kayu salib, kan upah dosa ialah maut. Dia menghadapi maut dan bahkan Dia mengalahkan maut, setelah selesai Dia keluar dari kuburnya, di proses itu manusia di-justified. Yang harusnya kita dihukum, hukumannya selesai. Selesai artinya. Makanya di kayu salib dia bilang apa? Selesai. Sudah selesai. Itu kalimat, seringkali hanya dibaca begitu aja. Saya masih menjumpai orang Kristen yang hidupnya di dalam tuduhan demi tuduhan. Hidupnya di dalam penghakiman demi penghakiman. Bahkan, Pak tolong ke rumah saya Pak. Kenapa? Tolong doakan masih ada kutuk keturunan. Kutuk keturunan? Dari mana kutuk keturunan?
Kamu anak Tuhan, sudah percaya Yesus, sudah, tapi masih ada kutuk keturunan, Pak, kami perlu dilepaskan. Sedih saya dengar kayak gitu-gitu. Selesai artinya tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman, tidak ada penuduhan, tidak ada kutuk keturunan. Selesai udah. Kalau masih mau percaya sama gitu-gituan ya terserah dia lah. Nah orang yang masih diganggu adalah orang yang biasanya masih simpen-simpen jimat gitu-gitu di rumahnya. Ya diganggu lah sama iblis, simpen-simpen kuasa gelap, main-main sama kuasa gelap. Ya jelas aja hidupnya terganggu ya. Oke, mudah-mudahan selesai dalam waktu yang singkat, kalau enggak nanti Bapak Ibu tinggal baca sendiri. Saya sengaja tulis kata-kata ini supaya Bapak Ibu bisa belajar juga nanti kalau ambil ini ya. Dibenarkan berkaitan dengan pernyataan Allah tentang orang berdosa. Ya, bukan perubahan apapun dalam diri orang berdosa. Ya, setelah dibenarkan tidak menjadikan seseorang itu kudus. Itu hanya menyatakan dia tidak bersalah di hadapan Allah karena itu diperlakukan sebagai orang kudus. Ya, perubahan yang sesungguhnya. Jadi waktu terjadi di awal itu hukumannya diambil semuanya kita dibenarkan, tetapi kemudian terjadi begini, perubahan yang sesungguhnya menuju kekudusan dalam diri orang berdosa terjadi melalui proses pengudusan. Proses pengudusan sekali lagi kita nggak bisa menguduskan diri kita sendiri. Yang menguduskan diri kita itu adalah Tuhan setiap hari. Kita nggak akan pernah bisa sempurna. Tidak akan bisa sempurna. Nanti mungkin ada pertanyaan kalau saya bisa duluan kasih tahu, mungkin ada kalimat-kalimat di Alkitab yang membingungkan. Misalnya gini, kamu harus kudus, kamu harus sempurna, itu bahasa Alkitabnya. Karena Tuhanmu sempurna, ya kan? Matius 5:48 kalau nggak salah. Itu kita pasti stres bacanya, saya harus sempurna, gimana saya sempurnanya enggak. Itu bahasa aslinya, makanya harus dibuka bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya, you shall be perfect. Itu kalimat bahasa Inggrisnya. Kamu akan disempurnakan karena Tuhanmu sempurna, gitu loh. Jadi terus kalimat lagi yang susah-susah yang misalnya kita suka salah ngerti. Kamu harus mengerjakan keselamatanmu. Kita berpikir saya harus berupaya supaya saya nanti dapat keselamatan. Tidak, kita sudah dapat keselamatan. Mengerjakan keselamatan artinya working out, bukan working for. Working for itu berarti saya mengupayakan diri saya untuk dapat keselamatan. Udah dapat, udah dikasih. Sekarang saya mempertahankan keselamatan itu, gitu loh. Saya harus olahraga. Saya harus jaga tubuh saya misalnya. Kita harus jaga makan toh. Kalau salah makan bahaya kan? Coba makan gorengan tiap hari. Pasti jebol badannya. Nah, biasanya kalau gorengan kelihatan ya. Tapi ada satu gorengan yang nggak kelihatan yaitu donat. Karena kelihatannya bagus ya. Dan ada satu donat namanya triple coklat yang dijual di Dunkin Donuts. Saya suka coklat ya. Rotinya coklat, atasnya coklat, dalamnya Nutella. Saya kalau lewat Dunkin Donut ya, saya bahasa roh biasanya. Karena si triple coklat itu dia akan panggil-panggil. Dan dia panggilnya sangat lembut dan dia biasanya begini, Bill. Salahnya saya iyain, saya tanggepin. Sambil jalan nih, Dunkinnya di situ, sambil jalan, udah mau jalan, udah mau lewatin. Kau udah lama gak mampir, Bill. Udah deh jangan banyak ngomong deh gitu. Kamu gak kangen sama aku? Bentar aja Bill lihat aku gitu. Akhirnya belok toh. Lihat aja ya, iya ya ampun ribet amat sih kamu gitu. Saya akhirnya pandang-pandangan sama dia kan. Mbak, dua. Akhirnya gak cuma lihat-lihatan, akhirnya dibeli. Dan Dunkin Donuts jual kopi toh. Saya pesan, Mbak sekalian double espresso, oke? Saya gigit itu Dunkin Donut, itu Nutella meleleh di mulut toh. Tunggu bentar, masih ada rasa coklat, hajar espresso. Di saat seperti itu, orang mau telepon dari manapun gak akan saya angkat. Kecuali kamu sayangnya, saya takut. Takut juga. Itu luar biasa, cuman kalau saya makan itu tiap hari, kelarlah tubuh saya, betul gak? Nah, sama juga sama jiwa sama roh. Jiwa sama roh butuh makanan yang sehat, yaitu adalah firman Tuhan, gak bisa yang lain. Firman Tuhan yang memerdekakan, firman Tuhan yang mengandung kebenaran, yang memerdekakan hidup manusia. Dan kalau kita nggak ngerti itu, kitanya jadinya sakit. Jiwanya bisa sakit, rohnya juga akhirnya yang sudah ditebus, rohnya yang sudah lahir baru, ingat ya yang lahir baru itu adalah rohnya, bukan jiwanya, bukan tubuhnya. Ya, rohnya lahir baru. Lambat laun kita nggak ngerti pesan-pesan Tuhan, karena kita nggak pernah didetox, karena kita nggak pernah makan makanan rohani. Mazmur mengatakan begini, aku mau menyambut fajarku dengan janji-janjimu. Dengan kata lain, aku mau mendahului semua keputusanku dengan firmanmu. Ya, itu yang dikatakan. Oke, coba kita lihat slide berikutnya ya. Ini dikatakan begini, apakah pembenaran itu adil? Jika dia kudus, bagaimana Allah dapat mengampuni orang yang berdosa dan yang bersalah? Jawabannya adalah pembenaran tidak membenarkan dosa kita, ingat itu. Kita dibenarkan sama Tuhan ya, kita terima dia, itu bukannya berarti dosa kita dibenarkan. Oh yang kamu lakukan tuh oke kok, enggak oke. Dosa itu selalu ada akibatnya. Akibatnya adalah diri kita menghadapi maut tadinya. Tapi kita sudah terima Yesus. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika orang percaya yang sudah terima Yesus jatuh dalam dosa? Oke, jatuh dalam dosa bukannya berarti hidup dalam dosa.
Orang ada yang sengaja hidup dalam dosa. Nah, semua dosa yang dilakukan, baik itu sembunyi-sembunyi atau yang terbuka, udah pasti akan melukai orang lain. Potensi melukai orang lain, nggak mungkin enggak. Jadi dosa itu nggak bisa dibenarkan dosanya. Ya, makanya jangan main-main sama dosa. Nah, apa akibatnya ketika orang percaya, yang sudah percaya sama Yesus, jatuh dalam dosa? Dosa selalu ada akibatnya. Akibat daripada dosa itu bukan hukuman Tuhan hari ini, bagi semua orang percaya. Catat itu baik-baik. Tuhan gak mau hukum manusia. Jadi Pak, kalau misalnya ada dosa terus kemudian ada akibat yang buruk, itu apa? Karena ulahmu sendiri. Contoh, saya punya teman umur 21 tahun, pengerja gereja, cowoknya WL, ceweknya pengerja gereja lah, kalau nggak salah gitu. Tiba-tiba hamil di umur 21 tahun. Waktu hamil, ini anak datang kepada saya. Ya, datang kepada saya, dia bilang begini, aduh, saya belum kasih tahu orang tua, saya belum kasih tahu pendeta, saya minta pendapat gimana ya Pak, saya takut nih, kenapa? Ini pacar saya hamil, aduh. Terus dia panik kan, dia sempat ngomong gini, Pak, kita berdoa ya Pak, kita bersepakat ya Pak, saya percaya sama mujizat Tuhan. Mujizat apa? Besok pagi kalau pacar saya bangun, hamilnya hilang dalam nama Yesus. Hampir saya jitak. Emangnya lu pikir tuh tumor dalam dia punya rahim? Itu karena ulah lu sendiri kan? Nah oke, singkat cerita ya, akhirnya semua tahu toh. Nah waktu semua tahu, mereka akhirnya nikah di masa muda kan. Mereka malu, betul? Mereka kemudian mengalami yang namanya kesulitan ekonomi. Karena mereka menikah muda, yang tadinya mau sekolah, mau kerja nggak bisa. Ya kan? Mereka mengalami kesulitan dalam hidupnya selama beberapa tahun pertama. Apakah itu hukuman Tuhan? Bukan. Bukan, Tuhan tidak menghukum hari ini. Jadi jangan pernah ngomong gitu lagi. Itu akibat ulahnya dia. Jadi semua dosa itu ada akibatnya gitu loh. Contoh. Papa saya misalnya kasih saya obat merah, Bill ini obat merah jaga ya, hati-hati loh kamu, kalau ada apa-apa ini obat merahnya. Papa pergi, mama pergi. Saya loncat-loncat dari balkon, saya jedok-jedokin kepala ke tembok sampai berdarah-darah. Terus adik-adik saya bilang ini, lu kenapa sih Bill kayak gitu? Tenang aja, kan ada obat merah. Saya adalah orang terbodoh di dunia. Saya mengeksploitasi obat merah. Saya mengeksploitasi kasih karunia Yesus bagi hidup saya. Jadi dia udah berikan keselamatan, dia berikan semua pengampunan, darahnya menghapus dan lain sebagainya. Saya bilang gini, udahlah kan ada kasih karunia Tuhan. Ketika saya lakukan itu, saya pasti ada lukanya toh. Luka itu adalah luka yang sakit yang saya tanggung sendiri pertama. Oke deh, misalnya darah Yesusnya atau obat merahnya menutup lukanya. Besok ada boroknya kan, kelihatan sama orang. Kenapa lu baru jatuh? Yang malu siapa? Saya. Yang nanggung siapa? Saya. Yang bodoh siapa? Saya. Jangan salahin Tuhan. Jadi ini pemikiran ini harus kita mengerti dulu. Tuhan tidak menghukum saya. Makanya Roma 8 ayat 1, there is no condemnation. Itu bahasa aslinya there is no, tidak ada penghukuman, penghakiman, tidak ada penuduhan. Itu maksudnya, Roma 8 ayat 1. Oke, kita terusin ya. Oke, yang berikutnya. Ini nanti Bapak Ibu tinggal baca sendiri, semuanya ada di sini. Ini awalnya nih. Sebelum kita dapat memahami arti berdamai dengan Tuhan, kita harus menyadari bahwa manusia dalam kodrat alami kita adalah musuhnya Tuhan. Wow. Kenapa? Karena manusia jatuh dalam dosa. Ya. Karena kita mewarisi kodrat berdosa dari orang pertama kita Adam, itu sebabnya hari ini waktu kita lahir, siapapun lahir di dalam dunia ini, mereka berdosa. Statusnya berdosa, udah. Karena di awal ini. Sebab itu ayat Roma 5 ayat 12, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang loh, lihat. Karena semua orang telah berbuat dosa. Menjalar udah kemana-mana. Makanya di situ setiap manusia harus mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Bagaimana Pak kalau seorang anak akhirnya meninggal sebelum dia punya kesempatan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat? Dia masuk kemana Pak? Jawaban saya, Tuhan kita adalah hakim yang adil. Oke? Nanti semuanya diperhitungkan sama dia. Jadi Pak kepastiannya masuk mana? Ya tanya aja sama Tuhan, saya bukan hakimnya soalnya. Ya, please deh. Seolah-olah kayaknya hamba Tuhan punya jawaban semuanya ya Pak. Pak kira-kira di sorga gimana? Maaf saya belum pernah ke sana. Kalau saya udah pernah ke sana saya kasih tahu. Saya nggak tahu gitu loh. Tapi yang saya tahu pasti ada kepastian di dalam Kristus. Amin. By the way kalau ada yang tanya ada pernikahan di dalam sorga, nggak ada ya. Baca Matius 22. Matius 22 itu jelas banget dikatakan di situ bahwa di dalam sorga tidak ada pernikahan. Karena Yesus dicobai sama orang-orang Saduki pada saat itu. Dicatat dengan jelas, nggak ada. Jadi kalau ada pernyataan kayak begini, biasanya ada dua orang yang punya perasaan berbeda. Yang punya pernikahan baik-baik saja akan bilang ini, ya sayang nanti kita udah nggak suami istri dong. Tetapi suami istri yang sedang bertengkar, enak banget nanti sorga ya. Lu bukan jadi istri gue lagi, lu bukan jadi suami gue lagi, kelar kita.
Jadi pasti ada dua perasaan, tetapi betul itu tidak ada pernikahan di sorga. Nanti satu hari kita bisa membahas tentang akhir zaman, ada urutannya, apa yang terjadi. Mungkin pernah bertanya juga, kerajaan 1000 tahun itu apa? Rapture itu apa? Itu ada urutannya. Ya, kalau nggak salah ada 13 sampai 14 itu nanti satu hari kita bisa bahas. Itu seru juga sih. Tapi kembali lagi, itu kan tafsiran-tafsiran manusia yang ada di Alkitab, ada yang absolut, ada yang tafsiran. Itu akhir zaman. Kita kalau belajar eskatologi seperti itu, kira-kira begitu ya. Oke, kita dilahirkan dengan kecenderungan untuk menyenangkan diri sendiri dan menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Sifat pemberontak itu membuat kita berselisih dengan pencipta kita yang sempurna. Sifatnya yang adil tidak dapat mengabaikan dosa kita. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Ingat, proses di awal terima Yesus kita dibenarkan, kemudian kita dikuduskan, yang terakhir kita dimuliakan. Lihat ayat ini, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Berarti nanti ketika masuk ke dalam proses kemuliaan, itu adalah proses di mana ketika kita meninggalkan tubuh yang fana ini, kita dapat tubuh yang mulia, yang tidak akan pernah sakit, yang tidak akan pernah keluar air mata, yang tidak pernah akan merasakan sedih atau apapun dalam hidup ini lagi. Itu namanya tubuh kemuliaan. Makanya kehilangan kemuliaan, karena telah terjadi kehilangan kemuliaan, hari ini kita nangis, kita sedih, kita kesal sama orang, kita ada rasa benci mungkin, kemudian kita ada penyakit juga di dalam tubuh kita. Nanti, kan kehilangan kemuliaan diberikan lagi, itu proses yang terakhir. Jadi waktu kita bersama dengan Dia, kemuliaan Tuhan kembali diberikan dalam hidup kita. Nah, karena yang lahir baru adalah rohnya, jiwa in progress, setiap hari masih bergumul, tubuhnya tubuh yang fana juga. Gitu loh. Ya, itu sebabnya hari ini patut kita mengerti bahwa ini prosesnya ketika kita terima Yesus dibenarkan ini dulu. Ya, oke, selanjutnya. Ini upah dosa, udah jelas sekali ya, ialah maut, tetapi karena karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita tidak dapat menciptakan kedamaian dengan Tuhan karena usaha terbaik kita pada hari ini, terbaik kita tidak lebih baik dari kain kotor dibanding dengan kekudusannya. Jadi orang agamawi akan bilang apa? Saya harus melakukan ini, melakukan itu supaya nanti Tuhan berkenan. Gak bisa Bapak Ibu, gak bisa. Makanya ada orang ngomong begini, ini salah banget nih. Saya harus hidup taat supaya saya kudus, gak bisa. Saya hidup taat karena saya sudah dikuduskan, itu yang benar. Jadi hati-hati dengan pernyataan-pernyataan itu ya. Itu kalau enggak nanti masuk dalam hidup kita, kita jadi kebingungan. Saya harus hidup taat supaya saya kudus. Enggak, saya hidup taat karena saya sudah dikuduskan. Karena kita enggak mampu menguduskan diri sendiri. Dengan perbuatan kita, enggak bisa ya, enggak bisa. Yesaya 64 ayat 6, jelas sekali. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Apapun perbuatan ritual tata ibadah kita yang kita pikir akan menyenangkan hati Tuhan, kain kotor. Kalau tidak disertai dengan pertobatan. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan, kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, dalam keadaan berdosa kita tidak dapat didamaikan. Kita tidak dapat berdamai dengan Allah. Sekeras apapun kita berusaha. Itu sebabnya Tuhan mengambil inisiatif untuk mengupayakan perdamaian dengan kita dengan mengutus putranya ke bumi. Yesus menjalani hidup yang sempurna, penyalipannya menebus semua dosa dan semua orang yang percaya kepadanya menjadi selamat di dalam Dia. Bayangin ya, semua agama pasti punya Tuhannya, betul. Semua agama. Semua agama akan melakukan ritual-ritual untuk datang kepada Tuhannya dan berharap Tuhannya menjawab doa dia, betul ya? Semua agama begitu, termasuk agama Kristen. Termasuk agama Kristen, makanya orang, kamu pelayanan dong, nanti biar kamu diberkati, biar Tuhan berkenan sama kamu. Ayo dong, kamu harus berikan yang terbaik, supaya nanti Tuhan berkenan dan kamu diberkati dan lain sebagainya. Akhirnya kita datang ibadah untuk dapat perkenanan Tuhan, kita datang ibadah untuk mendapatkan persetujuan, validasi, dan doa kita dijawab. Kebalik toh? Kebalik, karena kekristenan gak begitu. Satu-satunya Tuhan dari semua Tuhan yang diklaim di bumi ini. Yang turun dari tahtanya menghampiri manusia dan bilang begini, saya mau membuat hubungan manusia yang rusak dengan Tuhan diperdamaikan. Itu hanya Yesus. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Dia datang, dia memperdamaikan, dia yang tebus, dia yang lakukan prosesinya semuanya. Dia cuma bilang gini sama kita, sekarang kamu terima saya dengan iman, bukan dengan perbuatan. Karena dengan perbuatan kamu, apapun yang kamu pikir itu paling terbaik yang kamu bisa berikan buat saya, itu kain kotor di depan mata saya. Gak bisa. Makanya di kitab Timotius ngomong gini, jangan melakukan ibadah untuk memperoleh keuntungan. Tetapi lakukan ibadahmu dan selipkan di dalamnya semua ucapan syukur. Dengan demikian engkau mendapatkan keuntungan. Kemarin, saya berjumpa dengan beberapa hari lalu, saya berjumpa dengan seorang bisnismen yang sedang hancur usahanya, baru hancur lah usahanya. Dia mulai lagi dari bawah. Saya paham lah,
dia sedang bertumbuh di dalam kerohanian dia. Itu sebabnya saya mengucap syukur juga, saya nggak menghakimi dia, itu sebabnya saya mengucap syukur ketika dia membuat pernyataan ini, saya bisa ngajarin dia yang benar. Karena dia ngomong gini sama saya. Saya nggak sedih sih, karena saya tahu dia lagi bertumbuh ya. Dia nggak ngerti, dia ngomong gini, Pak, kalau saya udah ikut Tuhan, berarti ntar saya bisa balik lagi kayak dulu Pak, kaya lagi kayak dulu. Gak gitu caranya Pak. Kalau sampai Bapak nggak kaya lagi secara seperti dulu gimana? Loh, katanya ikut Tuhan enak, begini, begitu. Nggak bisa. Nggak bisa kita lakukan ibadah bawa keuntungan. Emangnya dia dewa, saya dukunnya, ya kan? Nggak bisa. Nggak bisa begitu. Jadi kalau sampai nanti Bapak biasa-biasa aja dan lain sebagainya, bukan itu yang dikejar. Makanya nanti kita juga bisa belajar ya, ada nilai-nilai dunia, ada namanya materialisme, hedonisme, relativisme, sekularisme, apalagi itu. Banyaklah hal-hal yang pemahaman dalam dunia yang salah. Materialisme misalnya, orang menganggap materi dalam hidupnya itu Tuhannya dia. Itu yang membawa kesenangan bagi dia. Hedonisme itu adalah orang yang mengejar kesenangan dalam hidupnya dan itu menjadi Tuhan atas hidupnya. Oh, pragmatisme ini bahaya banget, itu sangat-sangat mengerikan. Pragmatisme itu biasanya terjadi sama orang-orang yang sudah berlimpah dengan harta dan uang. Dia akan katakan begini, saya pakai cara saya, lihat saya nih berhasil. Saya pakai cara saya ini berhasil kok. Caranya dia, walaupun di tengah-tengah caranya dia itu sampai dia kehilangan teman dan lain sebagainya, bagi dia itu cara saya. Cara leadershipnya dia begitu, dia nggak peduli orang yang akhirnya kecewa sama dia, kepahitan sama dia nggak peduli. Pragmatisme. Karena itu adalah sesuatu yang baik buat saya. Dia nggak ngerti, baik itu belum tentu benar. Jadi dia selalu ngomong, ya udah saya udah begitu kok caranya, bukti saya berhasil, bukti saya kaya. Makanya orang-orang seperti begitu yang bergelimpangan dengan harta, dengan jabatan, status, ketenaran dan uang, susah percaya sama Tuhan. Pragmatisme soal pikirannya. Lihat dong saya. Saya di atas segala-galanya, saya di atas manusia-manusia yang lain, saya berhasil kok. Nah orang-orang seperti begitu akhirnya menjadikan gaya hidupnya, semua caranya dia, Tuhannya dia, pragmatisme udah. Ini pemahaman dunia loh. Dan ini kalau kita nggak mengerti dengan benar, pikiran kita nggak pernah diubahkan sama Tuhan akhirnya. Itu sebabnya orang-orang seperti begini datang kepada Tuhan, dia pengertiannya adalah Tuhan membawa keuntungan bagi saya. Kayak orang nyembah dewa aja. Di dalam kekristenan kan begitu, makanya ada yang namanya disebut Injil Kemakmuran. Ada satu pendeta ya, saya nggak bisa sebut namanya. 15 tahun yang lalu, gereja besar. Dia bilang gini sama saya, Bill, tolongin gereja saya. Kenapa? Karena saya salah ngajar. Saya bilang kenapa? Salah ngajar apa? Saya terlalu banyak ngajarin kemakmuran-kemakmuran, jemaat saya nggak bertumbuh. Tolong bantuin saya, ngedetox pikiran mereka. Saya ngelihat sosok pribadi yang satu-satunya pernah saya jumpai selama 28 tahun pelayanan saya. Saya begitu hormat sama dia. Seorang hamba Tuhan yang mengakui saya salah ngajar selama ini. Ada satu lagi gereja, ya, waktu saya lagi COVID kemarin. Tiba-tiba habis selesai pengambilan taping ya di gerejanya, karena kan taping terus di-upload ya di sosial media. Saya dibawa ke kantornya mereka. Mereka bilang ini, Pak, tolongin kami ya Pak, ini gereja lain lagi. Kami salah ngajar. Kenapa? Kami diteleponin sama jemaat, mereka marah-marah Pak. Marah-marah kenapa? Karena selama COVID kan ada yang meninggal, usaha pada bangkrut. Mereka tahu nggak teleponnya ngapain? Mana? Katanya kamu Tuhan Yesus bisa memberikan ini, memberikan itu. Mana? Mereka melihat Yesus itu sebagai dewa. Dewa udah. Mana? Saya udah kasih ini, saya udah kasih perpuluhan saya. Mana kamu katanya suruh gini. Mana katanya Tuhan tolong nggak tolong tuh keluarga saya mati. Ayo. Pemahaman yang ngawur semuanya. Siapa bilang ikut Tuhan terus nggak ada pergumulan dalam hidup ini. Selama kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, hal-hal buruk bisa saja terjadi. Bisa aja terjadi. Tetapi kita adalah orang-orang yang merdeka dalam hidup ini. Karena kita punya kepastian kemana kita pergi nantinya. Hidup ini cuma 70 kalau kuat 80 tahun. Di detik kita masuk ke dalam kekekalan, pasti banyak orang yang akan mengatakan begini, nyesel ya aku dulu banyak komplain. Kalau aku tahu hari ini kekekalan segini indahnya, ngapain dulu aku komplain ya? Kita kan nggak bisa lihat kekekalan nanti. Kita hidup cuma sementara loh, 70 kalau kuat 80 tahun, Mazmur 90 ayat 10. Ajari aku menghitung hari-hariku, supaya aku bertindak bijaksana. Supaya aku berpikir bijaksana. Rugi makanya orang yang tidak mengucap syukur dalam hidupnya. Rugi. Kehilangan banyak hal, kehilangan banyak momen akhirnya. Itu yang Alkitab sedang ajarkan kepada kita. Ya. Oke, kita teruskan. Karena kita telah dibenarkan sama iman, kita beroleh damai sejahtera dengan Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, salah satu yang ditinggalkan sama Yesus di Yohanes 14 bukan sekedar hanya Roh Kudus saja, tapi dia bilang, aku telah tinggalkan damai sejahtera untuk kamu. Karena saya adalah Raja Damai, saya yang memperdamaikan kamu sama Tuhan.
Saya yang naik ke kayu salib dan saya perdamaikan kamu dengan Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan gak murka. Ini lagi, sekali lagi, kalimat-kalimat seperti begini jangan pernah dikatakan oleh mulut kita. Tuhan marah sama saya Pak, Tuhan murka. Gak ada kayak gitu. Itu kalimat yang paling salah. Udah gak ada, Tuhan tidak marah, Tuhan tidak murka. Tuhan mendisiplinkan anak-anaknya. Ketika dia disiplin anaknya, bukan dia marah. Dia gak marah sama kita, dia gak murka sama kita dikasihi sama dia. Itu Tuhan kita. Jadi kita harus ngerti dulu prinsip ini. Prinsip saya sudah diperdamaikan dengan Tuhan saya. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jelas. Jelas sekali. Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini prinsip-prinsip kayak begini, saya rindu supaya kita juga hati-hati dalam perkataan kita. Ya, ketika kita berinteraksi sama orang percaya, jangan pernah ngelakuin atau mengatakan kata-kata seperti begitu. Misalnya gini, yang seperti saya katakan tadi, saya mau melayani Tuhan supaya saya diberkati. Kalau saya ikut Tuhan, nanti saya bisa kembali ke dalam posisi yang dulu. Jangan ngomong-ngomong kayak gitu. Bilangnya begini, ketika saya ikut Tuhan, apapun yang saya akan alami, saya akan kuat karena di dalam kelemahan saya, kekuatan dia nyata. Ketika saya diproses sama dia, saya menjadi orang-orang yang lebih daripada kemenangan karena saya sudah diberikan status anak ahli waris dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Itu posisi saya di hadapan dia. Saya akan hadapin masalah, ketika saya hadapin masalah, saya hadapinnya sama dia. Karena tangan saya dipegang sama dia. Alkitab mengatakan dia maha hadir dan di Ulangan 8 dikatakan dia ada di hari ini, dia ada di hari esok. Itu kemahahadirannya Tuhan tuh begitu. Dia pegang tangan kita hari ini, dia ada di hari Minggu besok menyiapkan yang terbaik bagi kita. Itu kemahahadirannya Tuhan loh. Ya, jadi ketika prinsip ini kita mengerti, kita nggak akan keluarin kata-kata kayak gitu-gitu lagi. Aduh Tuhan lagi marah nih sama gue nih, makanya gue lagi ngalamin ini. Jangan ngomong gitu. Itu hal-hal yang sangat salah. Terus doanya gini, Tuhan layakan aku. Udah, Tuhan bilang, aduh ampun, udah. Ngapain sih minta-minta dilayakan? Terus udah ada lagi doa-doa syafat gini, Tuhan jangan tinggalkan aku Tuhan. Tuhan gini, baperan banget sih. Aku udah kasih Roh Kudusku gak pernah tinggalin kamu nak. Tapi aku gak rasa hadirat Tuhan, itu salah kamu sendiri karena hadirat aku gak bisa dirasakan pakai emosi. Sesekali emosi kamu tersentuh, tetapi seringkali juga gak kerasa di emosi kamu, bukannya berarti aku gak ada. Bulan lalu, saya lagi nge-gym. Tiba-tiba saya lupa, belum masukin renungan harian di IG saya. Jadi saya buru-buru masuk IG dan seperti biasa FYP keluar, terus keluarlah video seorang namanya Omar Cruz. Dia nyanyi di dapurnya dia sebuah lagu dalam bahasa Spanish. Ambil ngaduk-ngadukin kopinya, ada anak sama istrinya di belakang. Dia nyanyi begitu powerful dalam bahasa Spanish, saya juga gak ngerti bahasanya. Saya tiba-tiba burst nangis di gym. Langsung ke toilet dong. Saya bilang gini, Tuhan, udah Tuhan, udah. Langsung ke gym dulu Tuhan, udah dong, muka gue serem Tuhan, masa gue nangis, dilihatin orang malu lah Tuhan. Udahlah Tuhan, nanti dulu gitu. Untung pakai topi. Gak bisa berhenti nangis. Saya selesaikan latihan saya setengah jam masih nangis, sampai dari saya nangis, sampai saya bawa mobil ke tempat parkir, bawa mobil sampai pulang, sampai masuk ke garasi saya itu 1 jam 15 menit, saya nggak berhenti nangis. Masuk ke dalam dapur, ini teman-teman baik saya di sini kenal yang namanya Ibu Sal di rumah saya. Dia adalah mbak yang sudah ikut saya 25 tahun, dan dia gagah galak, dia manajernya rumah lah. Anak-anak dulu pas masih kecil, kalau gak pulang jam 9 malam masih kecil-kecil belum pulang, dia akan telepon saya. Karena besok sekolah kan, dan gak tidur siang. Biasanya kalau mbak telepon sama majikan ngomongnya apa di awal? Permisi pak, maaf pak, biasa gitu ya. Oh dia gak ada. Telepon. Posisi di mana? Emangnya gue grab car posisi di mana? Itu anak-anak gak tidur siang. Kenapa anak-anak jam segini belum pada pulang? Besok kan sekolah, cek ditaruh teleponnya. Itu anak-anak gue kenapa lo yang sewot? Saya dimarah-marahin loh. Saya sama istri saya ketawa-ketawa aja. Karena saya tahu lah hatinya dia. Emang cara ngomongnya begitu. Saya lagi nangis ya, sambil di mobil kan saya lanjutin tuh lagunya. Saya masuk, masih nangis saya dalam hati gini, aduh gue mau ke kamar, gue mau doa nih langsung. Enak banget rasanya. Masuk lewatin dapur. Dia lagi motongin bawang. Karena bawang goreng buatan dia, Nah itu kan udah pada ngerasain di rumah, the best. By the way mereka dulu kerja di Papua, mereka bawa bawang goreng ke Papua, bayangin. Dia lagi motongin bawang, saya tuh lupa ninggalin uang belanja paginya. Sambil motongin bawang ini. Uang belanja gak ditinggalin, gimana sih? Jangan lupa-lupa gitu, kenapa sih gitu? Saya dimarah-marahin sama dia. Itu lagi rasa hadirat Tuhan, gone, hilang. Apa sih mbak? Cuman lupa doang kan bisa pakai uang sendiri. Ya lain kali kan udah dipesanin dari tadi. Begitu. Hilang. Kesel saya. Aduh gue mau doa jadi gak bisa tuh di kamar, kesel. Jadi gak jadi akhirnya, hilang dalam sekejap. Semua yang letaknya di emosi, itu gak ada sifat kekekalan di dalamnya.
Bisa hilang kapan aja. Jadi nggak bisa datang ke gereja ngomong gini, gue nggak rasa hadirat Tuhan, kenapa? Gue nggak suka lagunya. Gue nggak rasa hadirat Tuhan, tadi kenapa? Abisnya pendeta tuh ngomong kebenaran, gue juga bingung. Apalagi ya, bilangin tuh sama orang-orang Grace Community, suruh kasih bedak tuh kepalanya mengkilat. Gue pusing kalau dia khotbah. Satu hari saya di laun sebuah gereja, tiba-tiba ada orang datang ke dalam gitu. Pak Billy untuk ibadah berikutnya mau dikasih bedak. Saya kan nggak ngerti kan, saya bilang gini, nggak usah. Itu dalam hati, bedak. Kenapa kasih bedak ya? Saya baru tahu, istri saya bilang gini, itu karena dimasukin ke YouTube, Bill. Itu kan pakai lampu, kepala kamu mengkilat. Kayak bohlam lampu kan kepala kamu. Makanya dia kasih bedak supaya ngeredam cahaya. Oh gitu. Mohon maaf ya, ini kan ada lampu. Nah, itu sebabnya kita perlu mengerti ya, yang namanya hadirat Tuhan itu sekali lagi tidak akan pernah bisa meninggalkan kita. Jadi nggak bisa dinilai sama perasaan ya. Oke, selanjutnya. Oke. Karena kita telah dibenarkan karena iman, kita beroleh damai sejahtera dengan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Roma 5 ayat 1 kita udah baca tadi. Kemudian ini juga kita udah baca yang berikutnya. Oke. Dikatakan makanya dia adalah Raja Damai karena ini. Karena dia yang memperdamaikan kita. Ya ini saya udah kasih ayatnya di sini. Damai dengan Tuhan berarti hutang dosa besar kita telah dibayar dan Tuhan telah melihat kita sebagai orang yang benar. Ya, ingat itu baik-baik. Setiap hari di depan dia, kita adalah orang yang benar. Mau kita buat salah, kita orang benar. Nah, terus kita ada orang ngomong gini lagi, oh berarti kalau saya dilihat orang benar, saya buat dosa aja setiap hari. Berarti kamu tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Kalau kamu menghargai dan kamu terima bahwa kamu yang berdosa sudah diselamatkan, kamu bisa nangis di hadapan Tuhan, kamu makin gak mau buat dosa. Kamu terima yang terbaik dari Tuhan, kamu gak mau buat dosa. Kalau kamu masih mau buat dosa, kamu berarti belum mengalami kasih Tuhan dalam hidupmu. Kamu cuma sekedar ngomong aja terima Yesus sebagai juru selamat. Kamu eksploitasi kasih karunia Tuhan. Tapi kalau betul-betul kamu terima dia, dan kamu tahu kamu tuh adalah sebuah istilahnya sampah lah, sampah dunia, yang diangkat jadi anaknya dia. Kamu makin gak mau buat dosa. Itu maksudnya. Ya. Nah ini bukti-buktinya lah ya, ini ada perkataan malaikat bahwa kemuliaan Allah di sorga yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya, damai sejahtera itu artinya dia datang membawa damai, memperdamaikan, ini semuanya sudah ada ditulis di Alkitab. Dia adalah Raja Damai. Dia memperdamaikan kita dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, saya tekankan sekali lagi, jangan pernah bilang Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan gak berkenan sama saya, Tuhan hukum saya, itu masih saya dengar kata-kata kayak begitu, udah gak ada. Gak ada kayak gitu-gituan. Yang ada adalah akibat dosa. Ya. Oke, berikutnya. Kebangkitan Yesus menjamin proses dibenarkan oleh Tuhan. Kalau gak ada kebangkitan Yesus, kita gak akan pernah bisa mengatakan bahwa kita sudah dibenarkan. Seperti saya katakan tadi, kalau orang udah mau mengambil masa hukuman kita 3 tahun, berarti ketika dia keluar dari penjara itu berarti hukuman itu sudah dibayar lunas. Karena hukumannya nggak bisa dihapuskan, hukumannya harus dilakukan. Jadi waktu dia keluar dari liang kubur, dia bangkit dari kematian, hukumannya sudah lunas. Itu maksudnya. Ya, oke. Beban rasa bersalah yang sangat besar yang mengganggu kita semua telah hilang, ditimpakan kepada Yesus di kayu salib. Kolose 2 ayat 14 dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kenapa saya taruh di sini ayat ini di sini? Bapak Ibu kalau lihat kata bilur-bilur di sini, ini dalam bahasa Yunaninya bukan bilur-bilur, tetapi hanya satu bilur. Bahasa Yunani itu sangat presisi. Ya. Jadi ini sebenarnya singular bukan plural. Saya udah pernah bagikan di sini. Kenapa dikatakan begitu? Karena sebentar kita akan ambil perjamuan kudus. Ya, ingat bahwa bilur bukan bilur-bilur. Ya, di terjemahan Alkitab bahasa Indonesia kita yang pertama tuh dulu saya pernah dikasih tahu oleh teman-teman di lembaga Alkitab ada sekitar 1.500 kata yang kurang tepat. Sekarang makanya ada TB2. Ya, masih juga nanti harus diperbaikin lagi secara berkala. Bilur yang ada di sini itu bahasa aslinya hanya bilur. Itu berarti tubuhnya dia tidak tersisa daging. Kalau bilur-bilur itu berarti sayatan, di tengah-tengahnya masih ada daging yang sisa. Itu dikatakan bilur-bilur. Nah, tapi ketika dikatakan bilur itu berarti tubuhnya di bagian belakang hancur total. Gak ada sisa dagingnya. Itu pengorbanan yang diberikan untuk kita sebagai Raja Damai. Terus kita masih mau hidup dalam dosa. Terus kita masih mau sengaja hidup dalam dosa. Kita adalah orang-orang yang sama sekali gak menghargai kasih karunia Tuhan. Kalau kita udah terima yang terbaik itu, kita makin hati-hati hidup kita. Harusnya kan begitu. Ya. Seterusnya. We are no longer enemies, but beloved children. Ya, di 1 Yohanes 3 ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ini adalah proses glorifikasi. Nanti ketika kita melihat dia, tubuh kita digantikan yang tubuh yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan lain sebagainya akan terjadi dalam hidup kita. Peace with God means consciousness are cleared. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kalau kita makin mengerti ini, hati nurani kita akan dibersihkan, kita makin mengerti kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oke, selanjutnya. Ini proses yang kita alami sekarang ini, saya nggak akan lama-lama di sini. Ya, proses pengudusan itu terjadi ketika kita sudah terima Yesus, setiap hari sekarang kita dikuduskan. Karena gini, waktu saya terima Yesus sebagai juru selamat, waktu Bapak Ibu terima Yesus, semua kebiasaan buruk yang dulu belum tentu langsung hilang. Belum tentu langsung hilang, itu proses. Sampah-sampah dunia di detox. Nah, gimana detoxnya saya udah katakan tadi, hanya bisa lewat firman Tuhan. Gak bisa lewat yang lain, karena itu makanan yang paling sehat. Makanan menentukan kondisi tubuh kita. Makanan buat roh dan jiwa menentukan kondisi roh dan jiwa kita. Ya. Selanjutnya, pengudusan posisi dan pengudusan progresif. Saya cuma mau kasih tahu ini kepada kita, setiap hari kita dikuduskan, betul. Secara posisi kita langsung dikuduskan, secara posisi. Anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Allah ada di Roma 8 ayat 17. Dan Efesus 1 ayat 4-5 dengan jelas mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya. Pengudusan progresif, ini berkala, Roma 12 ayat 1 dan 2, pembaharuan budi, itu yang seringkali kita bahas di tempat ini. Jadi secara posisi saya sudah jadi anak, tetapi secara progresif pengudusan itu tiap hari saya dikuduskan nama Dia. Perubahan karakter, sekolah kehidupan, dan jangan pernah lupa, badai kehidupan adalah salah satu sekolah kehidupan. Jangan keluar dari badainya, berarti kita keluar dari kelasnya. Jadi kalau ada badai, ingat dia jalan sama kita, dia ada di perahu kehidupan kita, hadapi sama dia, karena ada sesuatu pelajaran pasti dia mau ajarkan kepada kita. Jangan bolos, jangan kabur, jangan selesaikan badainya, biarkan sampai selesai. Itu adalah progressive sanctification. Kita dikuduskan dengan belajar sekolah kehidupan. Lagi lewatin masalah, hadapi aja sama dia. Nanti ada pelajaran yang kita akan belajar di situ. Dan ingat, jawaban doa itu menjadi percuma kalau selama menunggu jawaban doa, hidup kita nggak diubahkan Tuhan. Itu artinya progressive sanctification. Percuma kita akhirnya nggak ngalamin sekolah kehidupan, kita nggak ngalamin pengudusan, kita nggak mengalami yang namanya pembaharuan budi, kalau kitanya senantiasa bersungut-sungut dan cuman kita kejar jawaban doa. Makanya saya pernah katakan di tempat ini, orang agama Kristen kejar jawaban doa, karena agamawi. Orang Kristen pengikut Yesus mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Beda kan levelnya ya, itu yang terjadi makanya. Oke, berikutnya. Ini ayat-ayatnya saja saya kasih tahu semuanya di sini, nanti Bapak Ibu tinggal baca aja ya. Ini adalah proses sekarang yang namanya pengudusan setiap hari, sekali lagi kita dikuduskan sama Dia, bukan kita menguduskan diri sendiri. Ya, selanjutnya, kita tidak, nah ini penting nih. Kita tidak perlu terus-menerus mengaku dosa untuk berdamai dengan Tuhan. Yesus melakukannya di kayu salib ketika kita percaya. Orang yang benar-benar lahir baru hidup dalam sikap pertobatan yang berkelanjutan agar dosa tidak berakar dan menajiskan mereka lagi. Yesus menjawab katanya, Yohanes 3:3, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kalau sudah dilahirkan kembali, itu jaminan kita dapat meterai keselamatan dari Tuhan. Pertanyaan ini penting sekali, makanya banyak orang bilang gini, kalau saya buat dosa saya harus minta ampun sama Tuhan. Betul. Tetapi minta ampun sama Tuhan supaya kita lepas daripada hukuman dosa, itu adalah posisi awal waktu tadi kita bahas, kita dibenarkan. Dibenarkan berarti saya dilepaskan dari hukuman dosa. Proses pengudusan itu adalah saya dilepaskan dari yang namanya kuasa dosa. Saya ulang ya, terima Yesus, justification, dibenarkan yang tadi, kita dilepaskan dari hukuman dosa karena ada pribadi yang menjalankan hukumannya untuk kita. Karena hukuman dosa itu maut. Proses pengudusan hari ini yang kita sedang lewati setiap hari, kita sedang diambil semuanya kuasa dosa yang tadinya merengut dan menjalar dalam hidup kita dan mengikat kehidupan manusia, itu mulai dicabut sama Tuhan. Kuasa dosa, bukan hukuman dosa. Itu proses pengudusan hari ini. Ya, itu yang terjadi. Jadi ketika jatuh dalam dosa, ini hanya Ini hanya nasihat. Mau doa minta ampun dosa juga nggak apa-apa. Cuman ini kalau saya begini. Jadi pikiran saya itu selalu mau kepada salib Yesus. Jadi saya bilang ini, Tuhan, aku kemarin buat salah. Makasih ya Tuhan, dosaku sudah diampuni. Kalau saya begitu doanya. Jadi fokusnya saya adalah karyanya Yesus sudah selesai di kayu salib. Dengan mengatakan itu, saya akhirnya tidak merasa tertuduh, saya merasa makin hati-hati dalam hidup saya.
Beda, ini kalau saya ya, saya kan cuma kasih tahu pengalaman saya. Kalau saya, Tuhan ampun dosa aku, Tuhan aku rasa bersalah Tuhan, gini. Nggak apa-apa juga. Tapi saya lupa akhirnya sama karyanya dia. Nggak apa-apa, minta ampun nggak apa-apa, Tuhan aku buat salah kemarin, nggak apa-apa. Tapi kemudian harusnya dilanjutin, Tuhan makasih ya. Bahwa dosaku sudah diampuni. Dosaku sudah dihapus sama Tuhan. Kalau kita cuma doa minta ampunan dosa, kita seringkali akhirnya jadi rasa tertuduh dalam hidup kita. Karena kita juga harusnya conscious sama cross, sama salibnya Yesus yang sudah memberikan semuanya. Jadi minta ampun oke, tapi abis itu bilang makasih ya Tuhan. Tuhan aku sadar bahwa dosaku sudah dihapus sama Tuhan. Itu akhirnya membuat kita makin sadar, makin hati-hati gak mau buat dosa. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini terakhir ya proses glorification. Jadi nanti di nafas terakhir kita di bumi ini, ketika kita tutup mata di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Jadi nanti ketika proses dimuliakan, semuanya akan betul-betul mengalami sesuatu yang luar biasa, karena di dalam hadiratnya Dia tidak akan ada lagi yang namanya duka, tidak akan ada lagi yang namanya air mata, bahkan penyakit. Ya. Selanjutnya, selesai, oke, sudah. Saya nggak lama-lama di bagian itu karena yang paling penting tadi justification sama sanctification. Ini proses akhir dan nanti kita bisa bahas lagi tentang akhir zaman. Oke, masih ada berapa waktu? Kita bisa tanya jawab sebentar. Yang nonton online juga boleh bertanya ya, boleh ya? Boleh ya? Oke, haleluya. Saya percaya kita semua diberkati, katakan amin. Amin. Dan banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan sore hari ini, tapi kita semua menyimpan harap bahwa enggak hanya sekedar pengetahuan, tapi kita sampai setia, sampai akhirnya dengan tetap setia menghidupi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan dong buat Pastor Billy yang sudah mengajar kita, mengingatkan kita, dan saya sebagai moderator saja saudara, saya enggak akan menambahkan apa-apa, karena sudah banyak hal yang kita dapatkan sore hari ini. Saya di sini. Kebalik. Oke, baik. Ya, sekali lagi sebagai moderator, tugas dan tanggung jawab saya adalah untuk memastikan bahwa saudara bisa bertanya dengan tepat, sehingga juga nanti jawabannya juga tepat. Saya nggak akan menambahkan apapun juga, supaya juga pemahaman kita yang belok-belok jadi lurus ya Pastor ya. Yang tadinya salah tafsir, jadi benar tafsirnya. Habis nafsir, naksir. Naksirnya sama kebenaran firman Tuhan, gitu maksudnya. Oke, dari tempat ini dulu deh. Dari tempat ini dulu, apakah ada pertanyaan? Dari 3 hal tadi yang sangat penting kita belajar tentang dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Kalaupun ada, silakan saudara mengangkat tangan saudara. Ada mic yang disediakan oleh teman-teman tim panitia. Untuk saudara bisa nanti bertanya. Dan semuanya ini akan terekam, sehingga saudara nanti juga bisa melihat kembali di YouTube. Belajar kapanpun, dimanapun, bersama siapapun juga. Silakan. Sembari juga kita Pastor, nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di online, di YouTube. Kami juga akan bisa membaca dan memantaunya nanti di layar. Oke, Pastor, ada satu hal sementara mungkin Anda berpikir tentang sebuah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab sama Pastor Billy nanti ya. Tapi saya ada satu hal aja nih Pastor, jadi sepertinya ya banyak banget kita yang berpikir bahwa banyak kok orang yang lebih baik daripada kita gitu ya. Banyak yang wah kayaknya hidupnya dermawan, suka memberi, rajin menabung gitu ya. Dan bahkan bahagia-bahagia aja gitu. Tapi kenyataannya nggak percaya sama Yesus. Gitu ya. Sekali lagi hidupnya baik-baik banget, tajir melintir, melipir kemana-mana nggak perlu mikir gitu ya. Tapi hidupnya di luar Yesus, nggak punya Yesus. Nah bagaimana sih sebetulnya keadaan mereka itu, apakah mereka bisa dibenarkan? Oke. Proses dibenarkan itu hanya kepada orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Menerima Yesus sebagai juru selamat, menerima keselamatan itu hanya bisa dengan imannya dia kepada Yesus, bukan dengan perbuatannya dia. Jadi dia menyatakan, Tuhan saya terima engkau sebagai juru selamat atas hidupku, ubahkan hidupku. Di detik itu dia dibenarkan sama Tuhan, dia mengalami proses yang namanya justified. Semua dosanya dia bukan sekedar ditutup tapi dihapus. Di zaman perjanjian lama itu imam besar kalau masuk ke dalam ruang maha kudus, imam besar hanya sebagai perantara saja antara Tuhan dengan manusia. Dan yang bisa bertemu dengan hadirat Tuhan itu hanya imam besar. Manusia kan nggak bisa ya. Itu semuanya dijelaskan di Imamat 16. Nah ketika dia masuk ke sana, itu di hari pendamaian, makanya namanya hari pendamaian. Bayangin Yesus itu melakukan pendamaian sekali untuk selamanya. Nah imam besar harus melakukan itu sekali setahun.
Dan dosa itu istilahnya kalau kita gambarkan di alam rohani kita, itu dosa cuma ditutup. Jadi misalnya ada spot di sini cuma ditutup. Nah, Yesus itu menghapus dosa. Jadi waktu dibuka, hilang, dosanya nggak ada. Dihapus sama dia. Jadi itu sebabnya orang-orang yang datang kepada dia, percaya kepada dia, menyatakan dirinya Tuhan, dia bisa kehilangan keselamatannya. Karena dia meninggalkan terang-terangan, meninggalkan Yesus. Seperti itu Pak. Tapi orang yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, betul-betul dia terima Yesus ya, dia diselamatkan hidupnya, apapun yang terjadi sama hidupnya, dia sudah dibenarkan sama Tuhan. Nah, masalahnya dia nantinya hidupnya berkualitas, kualitasnya sama dengan orang yang lain, itu tergantung pribadi masing-masing. Karena ada orang yang hidupnya betul-betul menjaga, ada orang yang juga hidupnya ya kurang menjaga dalam hidupnya. Nah, itu pergumulan dia dengan Tuhan. Banyak orang ngomong begini sama saya, orang udah jadi orang Kristen, dia masuk ke dalam rumah bordil, ya kan? Dia main sama wanita, kemudian dia keluar ketabrak truk mati, masuk neraka nggak Pak? Jawaban saya sederhana, saya bukan Tuhan. Karena dia adalah hakim yang adil toh. Ya. Dan sekali lagi, ini pengertian juga yang harus kita pahami adalah begini. Waktu Tuhan melihat kita, jadi gini, contoh harus diperbandingkan begini. Waktu Tuhan melihat imam besar yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia melihat pakai kacamata hukum Taurat. Jadi kalau misalnya, itu di Imamat 16 jelas sekali ya, itu banyak sekali pengorbanan yang harus dilakukan sama imam besar untuk menguduskan dirinya. Jadi Tuhan itu akan menilai dia, kalau dia nggak kudus, dia mati di situ. Karena dia lihat pakai hukum Taurat. Hari ini, Tuhan itu karena sudah diperdamaikan sama manusia, dia yang dia lihat adalah Yesusnya, karya Yesusnya di kayu salib. Jadi walaupun hari ini betul kita nggak akan pernah bisa sempurna, dia melihat kita sempurna. Dia melihat kita kudus karena Yesusnya. Kan indah kan? Posisi kita udah seperti itu, jadi harusnya sikap hati kita ngerti bahwa Tuhan, makasih ya Tuhan aku dikuduskan, makasih aku sudah disempurnakan. Kita kan makin hati-hati dong sama tubuh yang ini yang adalah bait Roh Kudus. Saya nggak mau lah kotorin hidup saya dengan dosa. Jadi sekali lagi saya pernah ajarkan di tempat ini berkali-kali, terima dulu baru bisa memberi kebaikan kepada Tuhan. Terima, ini kan harus diterima nih, terima kebaikan Tuhan. Kita terima, kita mengerti saya sudah terima kebaikan Tuhan, akhirnya kita bisa memberikan yang terbaik yang sudah kita terima. Saya nggak bisa kasih botol minum ini kalau saya nggak punya kan botol minum ini kan. Saya bisa kasih yang terbaik kalau saya sudah terima yang terbaik. Jadi ini adalah pengertian supaya kita belajar menerima yang terbaik dari Tuhan. Kira-kira begitu. Terjawab Om? God bless you. Mantap, oke. Bagaimana yang di online, apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di online? Belum ada? Oke. Sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara, apakah ada? Oh, ada sepertinya. Ya, silakan Ibu yang ada di tengah. Ya, selamat sore Pastor. Saya mau nanya ini, kita kan Kristen ini sudah mengenal Yesus dari lahir atau kita dibesarkan dengan dibicarakan bahwa kita itu terima Yesus. Yesus itu ada, itu di Kristen dan Katolik. Sedangkan di agama yang lain, mereka percaya Allah itu hanya satu yang tunggal, tidak mengenal Yesus. Sedangkan di Kristen dan Katolik itu mengatakan bahwa hanya Yesus jalan satu-satunya untuk pendamaian dan bisa dibenarkan dan sebagainya. Nah, maksud saya adalah bagaimana mereka tidak mengenal Yesus kan, mereka hanya percaya Allah yang tidak terlihat. Kalau demikian, apakah mereka bisa seperti kita yang dibenarkan oleh Tuhan itu atau yang sudah diselamatkan bisa menerima jadi seperti apa, bisa masuk surga atau sebagainya, itu satu. Karena mereka tidak mengenal Yesus seperti kita mengenal Yesus gitu. Yang kedua adalah bagaimana kita menginjili mereka biar mereka itu bisa percaya Yesus, karena mereka hanya mempercayai Allah atau ilah, apakah itu Islam, Buddha, dan Hindu atau Konghucu, seperti itu. Pertanyaan saya, gimana cara menginjilnya mereka dan bagaimana mereka bisa menerima Yesus sedangkan mereka tidak mengenal itu. Tapi mereka beribadah dan sama seperti kita dengan ibadahnya mereka masing-masing dan mereka juga berbagi kasih dan berbuat kebaikan kepada sesama. Seperti itu. Oke. Terima kasih pertanyaannya sangat-sangat baik dan menjadi pertanyaan banyak orang. Sekali lagi yang seperti kita bahas tadi, Yesus itu satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Satu-satunya dia. Ya, jadi kalau dia mengatakan itu adalah kenapa? Karena dia adalah satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya, menjelma jadi manusia. Dan penjelmaan sebagai manusianya itu, di dalam prosesi seperti itu dia menebus dosa kita. Satu-satunya Tuhan yang menebus dosa manusia. Dan catat ini baik-baik. Menjamin keselamatan kita, itu hanya Yesus. Amin. Jadi kita sebagai orang percaya bisa mengatakan saya pasti masuk surga
kalau saya sudah terima Yesus sebagai juru selamat, karena saya sudah diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Kita sudah tahu masa depan kita seperti apa. Kita nggak lagi berdoa supaya kita masuk sorga. Kita tahu bahwa saya akan diterima di pangkuan Bapa di sorga ketika saya terima Yesus sebagai juru selamat. Karena itu adalah janjinya dia, kita dimeterai, kemudian simbol daripada meterai itu salah satunya juga Tuhan memberikan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu makanya katakan Roh Kudus itu meterai, ya kan? Nah, bagi orang-orang yang tidak percaya, saya selalu katakan salah satu cara penginjilan adalah kamu terima Yesus sebagai juru selamat. Itu adalah sebuah simbol pernyataan imanmu kepada dia, bukan serta-merta dalam tanda kutip ya, pindah agama. Itu saya nggak pernah katakan pindah-pindah agama. Bagi seseorang pindah agama itu adalah sesuatu yang sangat besar dalam hidupnya dia. Saya selalu mulai dengan begini, kamu mulai dulu dah. Kamu mulai dulu dengan yang namanya pribadi yang namanya Yesus. Kamu terima dulu sebagai juru selamat hidupmu. Karena dia bawa yang namanya sebuah hubungan yang indah, bukan bawa agama. Yesus nggak pernah bilang gini. Yesus kan katakan ikutlah saya. Nggak pernah dia bilang ikutlah agama Kristen. Nggak pernah dia ngomong begitu. Dia nggak pernah ciptakan agama Kristen. Agama Kristen adalah, agama itu adalah kepercayaan yang dilembagakan. Semua kepercayaan kepada Tuhan yang dilembagakan namanya agama. Masih banyak loh kepercayaan-kepercayaan yang belum dilembagakan, yang masih ada di hutan-hutan. Ada sekelompok orang percaya sama satu pohon, ada sekelompok orang yang percaya sama sebuah misalnya matahari, tapi itu belum dilembagakan, yaitu kepercayaannya mereka, itu namanya kepercayaan. Kita juga punya kepercayaan di awal waktu kekristenan baru timbul, itu adalah kepercayaan kepada Yesus. Makanya ikut Yesus, pengikut Yesus itu disebut orang Kristen. Makanya orang agama Kristen dengan orang Kristen beda. Orang agama Kristen ya orang yang melakukan ritual, ibadah dan lain sebagainya. Orang agama Kristen belum tentu loh dia orang Kristen. Karena orang Kristen adalah orang yang mengikut Yesus. Pengikut Yesus. Makanya saya katakan dari awal tadi, orang agama Kristen kejar jawaban doa, nggak salah. Oke-oke aja, tapi pasti kecewa. Orang Kristen mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Karena dia tahu Yesus datang bawa hubungan. Yesus datang bawa sebuah relationship yang sungguh indah bagi dia. Jadi ketika menginjil kepada orang-orang seperti ini, selalu saya nggak pernah bawa-bawa agama. Saya selalu bilang gini, coba deh, coba terima dia sebagai juru selamat. Dia adalah Raja Damai loh. Dia memperdamaikan kamu dengan Tuhan. Kamu nanti dapat kepastian bahwa keselamatan hanya di dalam dia. Kamu akan dapat kelegaan. Kamu nggak akan cari-cari kemana-mana lagi. Karena semua yang dicari sama manusia akan tetap menimbulkan kehausan. Kita kayak minum air asin, tetap haus. Makanya dia bilang apa sama wanita Samaria? Kalau kamu minum air ini, kamu tidak akan haus lagi. I'm the living water. Kalau kamu mau dapat kelegaan, kepuasan, inilah satu-satunya. Makanya saya nggak pernah lupa teman saya ngomong gini. Saya punya teman yang tempat tidurnya harganya 200-an juta. Tapi tidurnya cuma beberapa jam saja. Bahkan mungkin cuma 1 jam. Tapi saya tinggal di kos-kosan, tempat tidur saya nggak enak, tapi saya tidurnya 8 jam. Karena kepuasan, kelegaan saya hanya di dalam Yesus. Bukan di dalam harta saya. Beda toh? Jadi kalau mau menginjil kepada siapapun di dalam dunia ini, kepada siapapun, ya, jangan pernah bawa-bawa agama dulu. Karena itu lembaga soalnya, ya. Dan itu sebenarnya bukan itu yang Yesus maksudkan. Sodorkan Yesusnya. Ini loh, Tuhan yang turun dari tahtanya menjelma sebagai manusia loh. Dia rasakan rasa sakit di kayu salib buat kamu. Dia adalah Tuhan yang menjamin keselamatan kamu. Kamu gak usah berdoa-berdoa lagi minta-minta keselamatan ketika nanti kamu udah gak ada, kamu minta saudara kamu doain kamu supaya kamu masuk surga, enggak. Kamu diterima di sisi dia. Bahkan di detik yang sama kamu menutupkan mata di bumi ini, di detik yang sama kamu bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Karena kematian tidak berlaku bagi anak-anak Tuhan. Karena dia sendiri mengalahkan kematian. Kan indah kan? Cara menginjilnya gitu kira-kira Bu. Sodorkan hal-hal yang luar biasa yang tidak diberikan sama siapapun atau apapun Tuhan yang ada yang orang kenal di bumi ini. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Amin. 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 Kita berikan tepuk yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes. Yes. Dahsyat. Ada lagi? Oh, dari online. Oke. Tolong dimunculkan di layar. Oke, Pastor, mohon pencerahan soal pembatalan hukum Taurat. Kenapa dibatalkan dan bagaimana korelasinya dengan proses dibenarkan dan dikuduskan? Ada HP saya tiba-tiba ketinggalan. Nggak apa-apa. Coba bisa bukain Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Oke. Pas banget lagi buka Matius 5. Coba lihat ya. Saya bacain ya. Oke. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya. Jadi bukan untuk dihapus, bukan untuk ditiadakan hukum Taurat tapi untuk menggenapinya. Jadi maksudnya gini loh. Hukum Taurat itu mengajarkan cara-cara untuk datang kepada Tuhan. Bukan hanya 10 loh. Ada 613 hukum Taurat. Banyak ya. Ada 248
sebuah ajakan dan ada unsur berkatnya, ada 365 larangan. Jadi bayangin tiap hari ada larangan-larangannya. Dan orang harus datang kepada Tuhan dengan prosesi-prosesi yang kita sudah bahas tadi, salah satunya hari pendamaian dan lain sebagainya. Itu semuanya dilakukan dengan upaya dan dengan dagingnya manusia yang pastinya akan gagal. Ya. Nah itu sebabnya dia datang, dia bilang begini, bukan saya tiadakan, tetapi sekarang kamu melakukan firman Tuhan itu karena ada kekuatan yang aku berikan kepadamu. Ini contoh gamblangnya begini aja deh, contohnya gini. Ada 6 orang datang kepada saya, bilang begini sama saya, gue mau lepas dari rokok. Itu tahun 2015-2016, 6 orang yang berbeda-beda. Terus mereka bilang gini, mereka di dalam doanya kan biasa kalau orang mau melepaskan diri dari dosa, mereka bilang aku janji ya. Aku janji Tuhan, aku gak mau lakukan ini lagi. Itu doa-doa yang biasa kita naikkan. Tuhan aku janji lu, Tuhan aku gak mau melakukan ini. Itu doa yang baik gak? Baiklah. Tapi dia gak sadar di balik kata janji itu ada kalimat yang sebenarnya tidak terucap dengan kekuatan sendiri. Kan janji. Betul ya? Nah, mereka lepas secara gradually, mereka bisa lepas, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan secara berkala. Ada yang tadinya dari 3 bungkus jadi 1 bungkus, kemudian mereka berkala, mereka akhirnya dengan susah payah mereka berhenti dari merokok. Ya, ini semuanya kondisinya sama. Biasanya setelah 6 bulan, 6-7 bulan, satu-satu datang lagi, bahkan ada 2 yang nangis. Mereka bilang gini, kenapa ya Bill, susah banget ya Bill, gue ngerokok lagi gitu. Dengan kekuatan sendiri toh. Terus mereka bilang begini, ini kalimat yang di saat waktu mereka bilang begitu, itu yang saya kemudian utarakan kepada mereka. Mereka bilang ini, gue nyerah deh Bill, gue udah gak tahu lagi harus bagaimana. Di saat mereka bilang nyerah, di situ saya bilang, itu yang Tuhan mau. Maksudnya apa? Mereka makin bingung kan? Itu yang Tuhan mau. Sekarang kamu doa dengan cara seperti begitu. Gue sengaja nungguin, gue gak ngajarin lu, supaya lu ngalamin sendiri, saya bilang gitu. Jadi gue doanya gimana? Ya lu ngomong kayak tadi, lu ngomong apa barusan? Gue nyerah kan, lu gak bisa kan? Jadi setiap kali lu mau ngerokok atau bahkan lu lagi ngerokok, lu bilang gini, Tuhan aku lemah banget Tuhan, tetapi di dalam kelemahanku kuasamu dinyatakan. Tuhan aku gak mau pakai kekuatanku, tetapi kekuatanmu Tuhan dalam hidupku. Lemah Tuhan, gak apa-apa lu ngerokok aja sambil lu doa. Bapak Ibu, 6-6-nya ya, 6-6-nya ya, 6-6-nya dalam waktu yang berbeda ya. Hitungannya 3, 4 sampai paling lama 7 hari. Semuanya berhenti dari merokok. Dan semuanya tiba-tiba rasa enek sama bau rokok. Bahkan ada 2 orang yang bisa kayak rasa mau muntah bau asap rokok orang lain. Sekarang saya mau tanya, itu kekuatan dari mereka? Bukan. Ketika ditanya mereka bilang ini, gak tahu gimana ya, ada kekuatan yang luar biasa masuk ke dalam sini. Dan aku gak pengen lagi ngerokok. Itu artinya, Taurat yang tadinya dilakukan dengan upaya manusia. Dan manusia gagal. Tuhan bilang gini, kamu terima saya sebagai juru selamat. Ketika kamu terima saya, terima kebaikan saya. Di Roma dikatakan, kamu dilepaskan dari perbudakan dosa. Makin terima kasih Tuhan, kita makin dengan sendirinya makin gak mau buat dosa. Itu maksudnya. Itu yang terjadi. Jadi itu arti daripada Yesus mengatakan, aku menggenapi hukum Taurat. Itu salah satunya secara gamblang, secara aplikatif begitu. Ya, saya waktu dengar kisahnya mereka, itu saya teringat sama sebuah ilustrasi begini. Kalau ada orang mau jatuh ke jurang, dia lagi pegangan rantingnya udah krek gitu ya. Terus Yesus datang. Sini nak, aku tolongin. Terus orang itu bilang gini, gak usah, minggir, aku bisa sendiri. Jatuh gak? Jatuh. Patah rantingnya, jatuh ke jurang. Itu kasih karunia. Udah dia di dalam jurang dosa, Tuhan bilang gini, sini, pegang tangan saya. Ketika diangkat dari situ, selamat orang itu. Makanya janji is okay. Tapi berapa banyak di antara kita bisa menepati janji? Karena lemah daging ini. Tapi ketika kita bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau sudah menggenapi Taurat-Mu. Engkau sudah memberikan aku kekuatan-Mu. Makanya terima dia sebagai juru selamat, dapat kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan. Dosa dibebaskan. Makanya kasih karunia bukan tiket buat dosa. Kasih karunia memerdekakan orang. Hidupnya begitu. Kira-kira gitu jawabannya. Ya mau tanya terpuaskan apa enggak di online, nggak bisa jawab ya. Tapi saya yakin sekali menjadi jawaban bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dan menarik sekali tadi Pastor Billy juga sampaikan bahwa Yesus datang membawa hubungan. Sementara agama itu lekat dengan hukuman gitu ya. Betul. Jadi menarik sekali ketika udah bicara tentang hubungan, merasa dicintai, mencintai, jadi melakukan sesuatu itu lebih enak oleh dasar kasih, dikasihi, disayang gitu. Ketimbang daripada melakukan sesuatu kalau enggak dihukum loh. Dosa dihukum loh, salah dihukum. Ini yang Pastor Eric baru ngomong ini artinya Tuhan menggenapi Taurat itu. Ini salah satunya nih. Jadi datang kepada Tuhan sudah dengan sebuah pemberian yang luar biasa kan dalam hidupnya. Sudah digenapi, semua yang harus dilakukan sudah digenapi. Taurat yang harus dilakukan sudah digenapi di kayu salib. Jadi kita sekarang hanya terima dia sebagai juru selamat dan lahirlah sebuah kebaikan dalam hidup kita. Melakukan kebenaran karena terima dia. Yang dilakukan sama agama kan kebalik-balik kan. Akhirnya begitu. Iya.
Dahsyat. Ada lagi Bapak Ibu Saudara? Ya. Wah, jadi semakin banyak nih. Oke, baik. Yang baju hijau dulu. Hijau sebelah kiri. Yang selanjutnya hijau sebelah kanan. Mungkin bisa perkenalkan nama, Pak. Cek ya. Pastor Billy, saya Anthony. Mau tanya, saya emang sempet bingung tentang OSAS itu ya, one saves, always saves atau enggak gitu ya. Sekali selamat tetap selamat atau enggak, saya sempat pindah-pindah gereja, beda-beda doktrin. Cuman ada satu yang sampai saat ini sih saya belum punya pendirian yang benar-benar kuat, saya harus ada di doktrin yang mana gitu kan. Saya sempat pencarian di Alkitab, kok ada satu ayat yang membuat saya penafsiran ini seperti apa sih, yaitu di berapa ya, Matius 22 kalau nggak salah ya, tentang hal kerajaan sorga itu seperti raja yang mengundang pesta perkawinan gitu ya. Diundang pertama buat orang-orang tertentu, nggak ada yang mau datang gitu kan. Diundang kedua kali akhirnya buat semua orang. Pemahaman saya pikir yang pertama mungkin buat orang-orang terpilih bangsa Israel mungkin. Kalau pemahaman saya salah tolong dikoreksi Pastor. Yang kedua adalah diundang kedua kalinya ke semua orang, tapi ada satu orang yang ditemukan di pesta perkawinan itu dia tidak menggunakan pakaian pesta lalu diusir. Kemudian kan ayat akhirnya kan yang dikatakan bahwa itu tentang neraka ini kesannya, di dalam dibuang ke tempat gelap dan kertak gigi kan seakan-akan tentang neraka gitu. Kemudian saya berpikir apa sih artinya memakai pakaian pesta itu? Apakah pakaian pesta itu artinya usaha manusia untuk pakai pesta menghormati Tuhan di dalam kerajaan di perkawinannya itu, jadi kita harus hidup kudus dengan usaha manusia, ataukah pakaian pesta adalah pemberian dari raja itu sendiri? Thank you, Pastor. Wah, keren banget. Pertanyaannya keren. Ini berarti baca dengan teliti, luar biasa ini. Baru aja kita bahas beberapa minggu lalu di teman-teman juga. Oke, gini. Waktu anak terhilang pulang ke rumahnya, ada 3 elemen yang diberikan sama bapaknya. Ingat? Apa? Baju ya, jubah ya. Terus dikasih cincin, sama dikasih sepatu ya, sendal atau sepatu ya. Nah, itu ada lambangnya. Sepatu itu lambang sonship, di bawah dia itu adalah anak. Ring atau cincin itu lambang otoritas Tuhan. Jubah itu lambang kebenaran. Saya nggak punya waktu untuk bahas itu semuanya. Kalau nggak salah itu ada di YouTube saya di bagian pembahasan tentang 2 anak terhilang. Bukan 1 anak terhilang, dua-duanya terhilang. Yang sulung juga terhilang di dalam rumah. Nah, jubah itu adalah jubah kebenaran. Nah, orang yang masuk ke dalam pesta itu adalah orang yang menolak. Jadi datang kepada Tuhan hanya sebagai merasa bahwa Tuhan itu hanya sebagai sosok dewa yang bisa menjawab atau memberikan keuntungan makan malam itu. Dia tetap tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena ada orang yang menyusup seperti begitu. Ikut-ikutan ke dalam gereja, ikut-ikutan masuk ke dalam sebuah pesta yang indah bersama dengan Yesus yang kita bisa gambarkan. Dan kemudian dia mau dapat untungnya saja, dia tidak pernah mau menerima Yesus sebagai juru selamat atas hidupnya. Itu yang dimaksudkan. Jadi jubah itu melambangkan jubah kebenaran. Karena selalu Alkitab mengatakan the robe of righteousness namanya. Selalu begitu, dari perjanjian lama sudah dibahas di kitab Yesaya dan seterusnya, dan sampai waktu dia memberikan perumpamaan kepada orang Farisi tentang 2 anak yang terhilang itu, 3 elemen itu adalah 3 elemen keselamatan. Dan itu sudah pernah saya eksposisikan di YouTube saya, itu ada ceritanya lah di situ, ada kisahnya. Jadi itu adalah the robe of righteousness. Jadi ada orang yang datang memikir bahwa datang kepada Tuhan untuk membawa keuntungan. Itu maksudnya yang tadi saya jelaskan. Dia tidak pernah mau terima Yesus sebagai juru selamat atas hidupnya dengan sungguh-sungguh. Bukannya dia cuma ikut-ikutan aja. Jadi dia nggak pernah mengenakan jubah keselamatan. Dia tidak pernah mengalami proses dibenarkan, maksudnya begitu. Jadi ada orang yang nyusup tetapi tidak pernah mau mengalami proses dibenarkan. Itu artinya. Jadi itu pertanyaan yang sangat-sangat bagus karena itu hidden gem itu di dalam Alkitab yang seringkali orang baca bisa bingung. Kenapa udah dimasukkan harusnya semuanya dong. Diterima dong, ternyata ada yang seperti begitu. Jadi setiap kali kita membaca tentang jubah, itu selalu membahas tentang jubah kebenaran. The robe of righteousness. Itu masuk ke dalam kategori yang pertama tadi, dibenarkan oleh Tuhan. Kira-kira begitu. Dahsyat. Masih ada lagi dari online? Oh, sebentar ya, ada. Silakan ya baju hijau. Silakan Ibu. Mohon perkenalkan diri. Halo Pastor, saya Halo. Bulan. Mau tanya, apakah jika kita sudah terima Yesus ketika kita mati, sudah pasti mengalami pengangkatan atau masuk ke langit baru, bumi baru? Jika ya, apakah nanti kita akan diadili di sana? Karena kan selama di dunia kecenderungan manusia berbuat dosa. Terus dosa-dosa yang sudah kita buat di dunia, apakah tidak akan diperhitungkan atau tidak akan diadili lagi di sana? Terima kasih. Wow, pertanyaan yang juga sangat bagus. Oke. Jadi gini, nanti ada pelajaran lagi tentang akhir zaman, nanti ada eskatologi itu, nanti mungkin kita bahas tentang urutan-urutan apa yang terjadi setelah pengangkatan, kemudian ada apa-apa yang terjadi ya. Nah,
Pengadilan mau orang percaya di situ. Diadili bukan berdasarkan dosa keselamatan, karena keselamatan sudah dijamin sama Yesus. Karena dia sudah katakan selesai di situ. Yang dinilai adalah perbuatan ibu di dalam dunia ini untuk menentukan upahnya di sorga. Paham ya? Upahnya di sorga. Jadi nanti upahnya di sorga apa? Ya banyak. Bagi saya upah orang nomor satu di sorga yang paling luar biasa adalah orang-orang yang martir bagi dia lah. Itu adalah yang pasti paling luar biasa upah-upahnya di sorga nantinya. Nah, ada lagi nanti satu tahta lagi, tahta putih yang besar namanya. Itu ada di kitab Wahyu. Itu bagi orang-orang yang tidak percaya. Gitu, Bu. Ya, itu masuk ke dalam eskatologi pengajaran akhir zaman nantinya. Jadi kalau Ibu sudah terima Yesus, tenang aja, Bu. Ibu sudah dibuatkan rumah di sorga, tenang aja. Pasti sudah dapatkan keselamatan di sana. Nanti perbuatan kita yang akan istilahnya tuh dihakiminya tuh berdasarkan perbuatannya lah. Bukan nanti Ibu, masuk sorga atau tidak di situ, enggak. Pengadilannya udah beda kok, gitu. Nanti ditentukan upahnya dapat apa gitu. Mudah-mudahan ntar rumah-rumah kita bagus-bagus, Bu, di sana, Bu. Mudah-mudahan. Amin. Jangan di-quote ya, aduh. Ntar dipotong-potong lagi di YouTube. Oke. Bercanda. Wow, luar biasa. Dan saya percaya pertanyaan tadi sangat menjawab bagi setiap kita. Dan inilah yang menjadi concern daripada Grace Community, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang menjadi landasan atau kebenaran yang diletakkan menjadi fondasi, selalu kebenaran gitu ya. Bukan hanya sesuatu hal yang pembenaran atau rasa-rasanya enak, sedap didengar telinga gitu. Tapi inilah kebenaran. Kadang-kadang kebenaran menyakitkan, Pastor. Because it changes gitu. Kebenaran itu semestinya mengubahkan kita. Nyaman? Enggak. Kebenaran itu justru membuat kita tidak nyaman kadang. Supaya mengubahkan kita semata-mata hanya untuk mengarah kepada Kristus. Tidak terasa sudah 0548 Bapak Ibu Saudara. Dan please nanti kalau kita bikin acara seperti ini, jangan hanya Anda saja yang datang. Bawa teman-teman Anda yang pengen mengecap kebenaran yang sejati dan memerdekakan. Berikan sekali lagi tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Hormati karya Kristus di kayu salib. Ini adalah simbol daripada pengorbanan Dia yang sudah diselesaikan untuk kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur. Dan Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat tubuhmu ya Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu yang dihancurkan untuk kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami menerima kesehatan, bahkan kesembuhan dalam tubuh kami, bahkan dalam jiwa kami yang mungkin rusak selama ini. Mungkin diikat, mungkin terikat, mungkin dicengkram sama kuasa dosa. Tapi pada hari ini Tuhan, kami mengalami pengudusan Tuhan, pembebasan, dan terlebih lagi bagi kami yang sudah diselamatkan oleh karya-Mu di kayu salib. Hari ini apapun pergumulan kami, baik itu mungkin ketakutan, kekhawatiran, atau bahkan keterikatan sama dosa. Hari ini kami dibebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami memegang di tangan kanan kami darah-Mu yang tercurah. Di Paskah yang pertama hanya darah seekor anak domba yang dibubuhi di pintu-pintu bangsa Israel sehingga malaikat maut lewat. Hari ini kami menerima darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami. Yang di dalam darah-Mu bukan sekedar hanya menghapus dosa kami, tetapi darah ini juga menjaga kehidupan kami, menjaga kesehatan kami, menjaga masa depan kami, keluarga kami, menjaga apapun yang kami kerjakan. Semuanya ada di dalam naungan darah-Mu yang perkasa. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat karya-Mu yang selesai. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami taat karena kami sudah dilayakkan. Hari ini kami hidup kudus karena kami sudah dikuduskan. Kami sudah disempurnakan oleh karya-Mu di kayu salib. Kami terima kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan hari ini kami terima pemulihan. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Karena semuanya sudah diselesaikan di kayu salib. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus.